Salam, selamat pagi. Iya, ada yang pasti belum sarapan, makanya suaranya nggak kenceng. Nanti habis ini sarapan ya, dibawa ya, supaya lebih segar, supaya kita senantiasa tidak hanya di dalam ibadah, tetapi setiap kehidupan kita penuh dengan antusias. Hidup kita boleh juga menjadi berkat bagi orang lain ketika kita selalu penuh semangat, sukacita, antusias. Saya selalu bilang ini kepada tim saya kalau di kantor, kamu bagaimana mau jualan kalau ketemu orang aja udah nggak antusias. Jadi harus antusias sebelum kamu ketemu orang, sehingga waktu kamu melangkah masuk ketemu orang, itu antusiasmu tuh menular kepada orang lain. Sehingga apapun yang kamu bicarakan, pasti mendapat tanggapan, respon yang positif dari pelanggan-pelanggan. Ya, setuju? Amin. Ya, semangat dong, ya. Terima kasih. Baik, pagi ini Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita melanjutkan topik minggu-minggu lalu mengenai Yesus yang memiliki 3 jabatan, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Ya. Hari ini kita bicara soal khusus topiknya terfokus kepada nabi. Ya. Yesus, dia adalah seorang nabi. Banyak gelar yang ada kalau kita baca ya, di dalam Alkitab banyak sekali. Ya. Tetapi ada 3 gelar utama ya yang kita dapatkan sekaligus menjadi jabatan oleh Tuhan Yesus di masa pelayanannya di tengah-tengah dunia. 3 jabatan tersebut hari ini kita fokus pada soal jabatan Yesus sebagai nabi. Oke. Istilah nabi, ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dari masa perjanjian lama sampai masa kedatangan Tuhan Yesus, istilah nabi ini kita bisa lihat ya dari fungsi, peran, dan tindak tanduk seorang nabi. Nanti kita bisa simpulkan nabi itu siapa sih? Kenapa ada orang menjabat sebagai nabi? Seperti itu. Siapa saja sih yang dipilih oleh Tuhan menjadi nabi? Nanti kita akan temukan bahwa sesungguhnya dari situ kita akan bisa membedakan mana itu nabi dan mana itu bukan nabi. Demikian juga dengan kehidupan kita sekarang ini. Nanti kita bisa lihat, masihkah ada nabi? Ya. Benarkah nabi yang terakhir itu si A? Atau Yesus Kristuslah yang menjadi nabi terakhir, penutup dari seluruh orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai nabi. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ajak kita baca firman Tuhan, satu bagian yang saya ambil dari Nats hari ini, di Lukas pasal 4 ayat 6 sampai 21 ya. 16 sampai 21. Kita baca silih berganti ya Bapak Ibu. Saya ayat 16, Bapak Ibu ayat yang 17, dan seterusnya sampai ayat 24. Baik. Ayat 16, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Lanjut. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku
Kemudian dia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Saya ulangi. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Jadi Bapak Ibu, kita ingat ketika Tuhan Yesus masuk di Nazaret, dia membacakan kitab Yesaya ini ya, yang dikutip, yang ditulis kembali oleh Lukas. Jadi jelas, ini sebuah pengakuan Yesus sendiri tentang dirinya bahwa dia adalah sesungguhnya nabi. Itu satu poin yang kita boleh dapatkan dari bacaan ini. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana sesungguhnya Tuhan Yesus itu selain nabi, dia bukan hanya nabi biasa, tetapi dia nabi yang berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kita akan lihat bagaimana nabi terdahulu sebelumnya dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Setiap nabi yang dipanggil oleh Tuhan diurapi. Ya, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama sama halnya. Ketika dikatakan di ayat berapa tadi bahwa Roh Tuhan ada padaku, ya. Bahwa Yesus Kristus adalah roh Tuhan yang diurapi, yang ada pada dirinya, sama ketika Tuhan mengangkat para nabi di dalam Perjanjian Lama. Ya, selalu dikatakan nabi itu diurapi. Hanya perbedaannya saja, roh Tuhan tidak selalu ada pada nabi-nabi yang sebelumnya. Ya, ketika Tuhan pakai, roh Tuhan ada pada mereka. Tetapi ketika nabi itu tidak lagi dipakai oleh Tuhan, suatu ketika roh Tuhan bisa tinggalkan mereka. Ya, itu letak perbedaannya. Kita lihat kembali lagi panggilan nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama yang diurapi oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan dan apa yang ingin Tuhan larang kepada setiap umat Israel. Apa yang Tuhan ingin mereka capai, apa yang ingin Tuhan panggil setiap umat untuk taat kepadanya. Itulah yang menjadi tugas daripada nabi. Menjadi penyambung lidah Tuhan. Menjadi apa yang disampaikan menjadi kebenaran daripada Allah kepada setiap umat. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, nabi-nabi yang dipanggil mulai dari Musa, ya, kemudian terus, ya, penerusnya terus sampai ke zaman perjanjian masuk antara Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, masa Tuhan Yesus pelayanan 3 tahun, itu ada Nabi Hana, ada Yohanes Pembaptis, ya. Semua mereka adalah juru bicara Allah. Mereka semua dipilih oleh Allah. Mereka semua dipakai oleh Allah. Nabi-nabi tersebut tidak seperti imam. Ya, kita udah dengar pembahasan soal imam. Kalau imam, mereka dipilih berdasarkan suku. Ya, suku Lewi ya, kita tahu. Jadi panggilan imam khusus untuk suku Lewi. Tetapi kalau nabi tidak demikian. Tidak harus suku Lewi. Tetapi yang paling jelas yang kita boleh lihat, kita temukan di dalam firman Tuhan, tidak ada satupun nabi yang dipanggil oleh Tuhan itu berasal dari bangsa lain. Ya. Nabi yang dipanggil semua berasal dari orang Yahudi juga.
bangsa Israel. Nabi-nabi tersebut dipanggil dari bangsa untuk bangsa itu, yaitu Yahudi, orang Israel. Dan semua fokus nabi yang dipanggil oleh Tuhan memberitakan tujuan akhirnya adalah satu fokus sebenarnya, yaitu kebenaran yang ada pada diri Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi semua inti pengajaran, semua inti pemberitaan di dalam perjanjian lama hingga kepada Yohanes Pembaptis yang dikatakan orang yang berseru-seru di padang gurun mempersiapkan jalan kedatangan Yesus Kristus, semua fokus kepada Tuhan Yesus yang adalah nabi itu sendiri. Ya. Itu yang kita boleh dapatkan tentang nabi itu siapa dan apa tugas dan panggilan nabi. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan lihat Yesus Kristus sebagai nabi. Ya. Bukankah kita belajar tentang Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Kita belajar di dalam Kristologi, ya, juga belajar tentang Tritunggal, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Tapi bagian dari sisi Alkitab lain yang mengatakan, yang tadi kita baca juga di dalam Lukas 16, ya, 4 ayat 16, bahwa dia juga nabi, itu pengakuan daripada Tuhan Yesus sendiri. Sepertinya kok kontradiksi gitu ya, kontradiktif. Betul adanya teman-teman, bahwa Yesus Kristus adalah nabi, Yesus Kristus juga adalah Tuhan. Ingat, kita belajar bagaimana Yesus Kristus adalah 100% Allah, juga 100% manusia. Disinilah paradoksnya, bahwa Yesus Kristus mengaku sebagai nabi, dia juga sekaligus adalah Tuhan. Dan disinilah letak perbedaan yang kita ingin lihat, bahwa dengan nabi-nabi sebelumnya, Yesus Kristus sebagai nabi berbeda. Ya. Tadi saya sudah sampaikan di awal, salah satu perbedaannya, Roh Tuhan ada padaku. Ya, Yesus Kristus mengatakannya. Tetapi pada nabi-nabi lain, suatu ketika Roh Tuhan bisa tinggalkan. Ya, kita lihat banyak kejadian, ya, ketika rasa takut, ya, Musa maupun Elia, ya, itu menunjukkan bagaimana Roh Tuhan tidak ada pada mereka, ya. Tetapi Yesus Kristus juga ada rasa takut. Nah, nanti kita akan lihat takutnya di mana berbeda dengan takut yang tadi saya sebut. Nabi yang takut, ya, misalnya kayak Elia dikejar-kejar sama siapa? Perempuan jalang itu. Siapa? Ratu Isabel. Isabel. Guru sekolah minggu pasti tahu dong ya. Isabel. Ketakutan terhadap ancaman akan nyawanya dari manusia. Tetapi Yesus Kristus berbeda, ya. Kita lihat nanti beberapa perbedaannya. Tetapi sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu buka satu ayat firman Tuhan, bahwa dari Yohanes 4 ayat 44. Siapa dari saudara yang bisa tolong bacakan? Kita melihat beberapa pembuktian selain apa yang tadi Yesus Kristus katakan dia adalah nabi. Ya, siapa? Silakan. Bu Yemimah mau baca silakan. 4 ayat 44. Iya. Yesus bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di mana? Diri sendiri. Jadi dia bersaksi bahwa dia nabi. Ya. Kita lihat lagi Matius 13 ayat 57. Matius 15 ayat
57. Ayo silakan bacakan. Ya. Matius 13:57. Ada yang nemu kan? Salah ya? Enggak kayaknya sih. No, benar ya. Lah, ya, silakan. Iya, sama ya. Yesus mengaku dirinya nabi ya, seperti itu. Satu lagi, Lukas pasal 13:33. 13:33. Ya. Ya. Dia mengatakan dia nabi yang akan dibunuh di Yerusalem. Ini Lukas 4:24 saya bacakan untuk kita. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Berulang-ulang ya, di Injil itu dicatat, keempat Injil itu dicatat bahwa dia nabi. Ya. Dia nabi, dia juga sekaligus Tuhan. Itulah yang membedakan status jabatan Yesus Kristus sebagai nabi dengan nabi-nabi yang lain. Masih ada beberapa poin yang saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa perbedaan nabi-nabi sebelumnya dengan Tuhan Yesus sebagai nabi. Ya. Sebagai nabi tidak pernah berbuat salah Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus bilang dia nggak berdosa, tidak pernah berbuat dosa. Kalau nabi-nabi sebelumnya kita tahu, ya contoh lagi Musa misalnya, sampai tidak bisa masuk ke tanah Kanaan kan, gara-gara berdosa. Ya, dia tidak menjalankan instruksi, padahal dia kan penyambung lidah Tuhan. Ya, juru bicara Tuhan. Dia harus sampai ke persis seperti kebenaran yang Tuhan sampaikan. Tapi dia tidak. Sedikit cuma melenceng. Sama-sama sih keluar air, tapi keluar airnya satu yang mestinya cuma suruh aja, dia pukul itu batu ya, dengan kemarahan, menunjukkan kemarahannya dia. Coba Bapak Ibu kita buka 1 Petrus 2 ayat 22. Itu Yesus bilang tentang dirinya. Dia suci, dia nggak berdosa. Silakan bacain. Ibu Juanifa udah siap itu. Biar cepat, ayo siapa? Ya. 2 ayat 22. 1 Petrus 2 ayat 22. Iya. Ya, siapa itu? Tuhan? Tuhan Yesus. Dia tidak berdosa, dia tidak berbuat dosa. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Kedua, nabi-nabi sebelumnya tidak menjabat sekaligus 2 atau 3. Ya, kalau ada 2 enggak sampai 3. Tapi Yesus Kristus kita sudah lihat sebagai raja, sebagai imam dan nabi. Ya. Di dalam perjanjian lama, siapa yang punya jabatan selain nabi juga raja? Ada nggak? Halo? Ada nggak? Ada ya? Siapa? Guru sekolah minggu? Daud. Nggak berani buka suara yang kencang Bonensi. Yang kencang. Daud misalnya. Dia sebagai raja juga disebut sebagai nabi. Ya. Tapi tidak ada satupun yang punya jabatan raja, nabi, juga sekaligus imam. Nggak ada. Selalu tugas itu dipisah-pisahkan oleh Tuhan. Sebagai raja, dia memimpin umatnya, mewakili Tuhan di muka bumi. Sebagai imam, dia mewakili umat untuk mohon pengampunan dosa kepada Tuhan, membawa korban ke hadirat Tuhan. Sebagai nabi, dia memimpin, meluruskan yang salah, menyampaikan kebenaran Allah, memerintahkan, menunjukkan
akan masa yang akan datang. Nubuat-nubuat seperti itu. Tadi kita udah bilang, semua nabi yang terdahulu fokusnya hanya bicara tentang Yesus akan datang, akan datang. Sekarang nabi yang disebut Musa itu, yang katanya sama dengan Musa di dalam kitab Ulangan 18 itu, nanti kita lihat, itu telah datang di Nazaret dan membaca firman Tuhan yang tadi kita sama-sama bacakan. Ya. Dan genap hari ini juga Tuhan Yesus bilang. Nah, yang berikutnya lagi, perbedaan apa yang menjadikan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus adalah nabi yang berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Yang ketiga, nabi-nabi sebelumnya memberitakan misi Allah, ya. Fokus tentang Tuhan Yesus, tetapi sekarang Tuhan Yesus berbeda, bukan lagi bicara tentang Mesias itu. Mesias itu sudah datang. Tentang nabi itu sendiri adalah dia. Dia sendiri memberitakan tentang siapa dirinya, apa menjadi tujuannya datang di muka bumi, apa maksud kelahirannya, dan kematiannya di atas kayu salib. Jadi itu bedanya. Nabi-nabi dulu bicara tentang nabi yang akan datang. Yang terakhir itu siapa? Itu Yesus Kristus. Yang adalah nabi juga Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus bukan bicara nabi yang akan datang lagi karena udah gak ada nabi. Sudah habis. Sayalah yang sempurna. Karena saya yang istimewa. Saya, roh Allah ada pada saya. Ya. Dan saya adalah Allah. Dan tidak ada lagi nabi. Kecuali saya yang terakhir. Dan sayalah yang akan menggenapi seluruh apa yang diberitakan oleh nabi, apa yang diberitakan oleh imam dan raja. Inilah sudah waktunya, saatnya. Sayalah yang menggenapi. Nah, yang terakhir, satu lagi yang saya ingin tunjukkan sama kita, bahwa perbedaan antara nabi-nabi sebelumnya dengan Tuhan Yesus. Ya, tadi saya sudah bilang, sampai minta mati Elia kan, karena dikejar-kejar, takut dia. Takut diambil nyawa oleh siapa? Bukan oleh Tuhan, tapi oleh Izebel, manusia. Tuhan Yesus pernah takut nggak? Pernah, karena 100% manusia. Takut ketika akan menghadapi kematian, tetapi bukan karena takut atas maut kematian itu. Tetapi ketakutan Tuhan Yesus ada ketakutan bahwa dia terpisah dengan Allah. Bukan takut karena orang berdosa, bukan takut karena dia berdosa. Tetapi takut terpisah dari Allah karena menanggung beban dosa manusia. Itu perbedaannya. Ketakutan nabi-nabi sebelumnya adalah takut bahwa terhadap manusia, takut dicabut oleh nyawanya. Itu menunjukkan ketakutan orang berdosa. Ketakutan kita sekarang, ketakutan akan kekhawatiran akan hidup kita, ketakutan akan kehilangan nyawa kita, ketakutan akan kerusuhan dan sebagainya, itu adalah ketakutan orang berdosa. Tetapi ketakutan Tuhan Yesus di Taman Getsemani dikatakan apa? Keringatnya seperti butiran darah. Ya. Itu ketakutan bukan karena ketakutan akan diancam dibunuh. Dia tidak pernah takut. Ketika datang prajurit, ya, membawa pentungan dan sebagainya, aku selalu ada di tengah-tengah kamu kok. Kenapa kamu harus datang dengan bawa pedang dan segala macam? Ya, Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus menghindar, kalau Tuhan Yesus tidak bisa lari dari mau ditangkap oleh para imam dan ahli Taurat orang Farisi, itu bukanlah ketakutan karena kedagingan, ketakutan akan ancaman nyawa. Tetapi Tuhan Yesus selalu katakan, belum saatnya. Waktunya belum tiba. Tetapi ketika waktunya sudah tiba, dia benar-benar siap. Ketika dia di Taman Getsemani, dia datang dan menyerahkan dirinya untuk dibawa ke proses penyalipan. Ya. Ketakutan yang dia alami di situ adalah ketakutan karena terpisah oleh murka Allah terhadap dosa-dosa yang ditaruh di bahunya. Dosa-dosa kita sebagai manusia. Dengan demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat membedakan nabi-nabi sebelumnya dengan nabi, yaitu Yesus Kristus sebagai nabi, ya,
Nabi-nabi biasa dan nabi-nabi yang istimewa, itulah yang kita sebut bahwa Tuhan Yesus dengan perbedaannya membuat dia menjadi nabi yang istimewa. Nabi yang sekaligus imam dan raja. Oleh sebab itu Yesus Kristus adalah nabi yang istimewa dan ini hanya dimungkinkan ya. Dengan apa yang kita lihat, kita saksikan tadi, ini hanya dimungkinkan karena dia adalah Allah itu sendiri. Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 5. Coba kita baca. 1 Yohanes 3 ayat 5. Ya, yang sudah menemukan silakan. Satu Yohanes 3 ayat 5. Ya. Ya, dia menghapus dosa, di dalamnya tidak ada dosa. Ibrani 4 ayat 15. Coba. Terus Ibrani 7 ayat 26. Ibrani 4, 15. Ibrani 7 ayat 26. Ya, siapa yang membacakan? Ya, Ibrani 4 ayat 15 dulu. Iya, itulah menunjukkan status Yesus Kristus adalah 100% manusia, tetapi juga 100% Allah. Dia dicobain sama, dia ngambil posisi seperti kita manusia, ya, datang ke dunia, ya, dicobai, tetapi dia tidak berdosa, tidak pernah berdosa. Sementara kita manusia, nabi-nabi yang terdahulu semua bisa berbuat dosa. Yesus Kristus tidak, karena dia Allah. Berikutnya tadi Ibrani 7:26. Ya. Iya. Tidak ada satupun nabi yang disebut seperti itu kecuali Tuhan Yesus, ya. Kesetaraannya dengan Allah sudah jelas dari situ kita lihat. Terakhir saya mau bacakan buat kita semua. Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Sampai di sini jelas bahwa dia posisinya nabi. Nabi sebelumnya juga seperti itu. Tugas penyambung lidah, juru bicara, ya, menyampaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dialah yang memerintah aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan, ya. Persis, ya, menunjukkan jabatannya sebagai nabi, ya. Tetapi nabi yang satu ini sangat istimewa, Tuhan Yesus sendiri, karena dia adalah nabi, juga imam dan raja. Dia adalah Tuhan sendiri. Ya, segala nubuat, segala ucapan tentang Yesus Kristus, tentang Mesias itu, hari itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi, nabi yang dimaksud oleh Musa di dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18, nanti bisa dibaca, tentang ada seorang nabi yang akan datang seperti Musa. Itu sudah digenapi. Dan tidak ada lagi nabi, sudah sempurna. Karena nabi yang dibicarakan oleh nabi-nabi sebelumnya adalah nabi yang sekaligus imam dan raja. Dan itu tidak ada bisa dijabati oleh manusia. Hanya oleh manusia yang luar biasa. Manusia yang berbeda. Manusia 100% dan Allah 100%. Yaitu Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Saya akan coba ngajak kita merefleksikan apa yang kita renungkan tentang Yesus sebagai nabi dalam satu video singkat, ya, durasi paling 7 menit ya. Ini saya ketika mempersiapkan firman Tuhan, saya berharap bukan kita hanya sekedar taat dan setia kepada firman Tuhan seperti yang saya dapatkan dari tujuan firman Tuhan hari ini. Tetapi saya renungkan apa sih yang bisa tepat buat kita sehingga ini menjadi sebuah berkat yang
kita terjemahkan, kita refleksikan di dalam hidup kita sehari-hari.